Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program di mana gua biasanya atau utamanya deh ngobrol sama politisi, ngomongin soal politik, ngomongin soal Indonesia. Ini adalah dalam rangka promosi Mensrea Stand Up Comedy Tour, stand up special ke-10 gua yang akan jalan di tahun 2025 April sampai dengan Agustus. Gua akan pergi ke 10 kota Indonesia selain Jakarta. Lalu ditutup di Jakarta tanggal 30 Agustus 2025 di Indonesia Arena di depan 10.000 orang. Jadi spesial ke-10 di Jakarta 10.000 penonton, lalu ke 10 kota. Tiket sudah mulai dijual dari 10 Agustus untuk semua kota tadi. Infonya di mensrea.id dan penjualan tiketnya di loket.com. Di depan gua adalah orang yang kelihatannya paling tepat untuk diajak ngobrol soal kaitan politik dan sepak bola. Ini diskursus yang nggak selesai-selesai lah soal politik dan sepak bola. Dan dia juga adalah orang yang lagi gue pelajari soal YouTube membership. Koci, apa kabar Koci? Baik. Luar biasa. Tadi sempat diskusi soal per-YouTubean ya? Iya. Lumayan lah. Pernah kepikir gak sih dalam hidup lu kalau ujung-ujungnya lu konten kreator? Gue itu lulusan political science dari Amsterdam. Damn. Terus ke sini maunya jadi miliarder. Caranya gue I don't care. Yang penting halal. Terus gimana jadi pelatih futsal 5 tahun, Dirtek 2,5 tahun, 2007 masuk ke TV, komentator bola 14 tahun. Terus 2021 terakhir itu Piala Eropa, gue pensiun dari TV karena gue merasa gue melihat prospek di YouTube jauh lebih besar. Dan akhirnya gue waktu itu 2021 gue udah punya account sendiri itu 2018 akhir lah. Terus setelah gue pensiun dari TV, gue punya banyak talk show. Sekarang ada 7 kalau nggak salah. Di samping account gue sendiri. Dan ya prospeknya jauh di atas my expectation. Beyond my expectation. YouTube Indonesia itu selalu nge-refer Coach Justin loh. Sebagai orang yang sukses jadi yang ngejalanin YouTube membership. Dia nomor 1 di konteks olahraga in Southeast Asia. Di Indonesia, dia 5 besar. 4 di atasnya e-sport semua. Sebenarnya sport juga ya, lo olahraga tapi lo olahraga sepak bola. By the way, permainannya ini adalah kita ngobrol aja sambil main catur. Jadi biasanya sih kalau sama politisi skak-skakan nih omongannya. Tapi di sini juga skak-skakan. Pertanyaan dibuka ketika langkah catur pertama dimulai, pertanyaan ditutup ketika ada yang mati. Posisinya mau putih, mau hitam, bebas. Nggak, di sini putih. Ini karena kita masih mau nyusun ini. Gue mau basa-basi dulu sebelum kita mulai diskusi. Kita kenal orang yang sama, namanya Fuad. Bakal kita gebukin nggak tuh kapan-kapan, Fuad? Kira-kira bisa kita pukulin aja nggak? Kayaknya ini orang rame banget dah. Orang kayak Fuad ini penting. Hah? Orang kayak Fuad ini penting, harus ada. Penting dari mana? Untuk mengimbangin mainstream. Untuk mengimbangin mainstream? Iya. Kenapa? Jadi, ada marker gue mana ya? Marker gue. Oke. Untuk mengimbangin mainstream? Iya. Orang kayak Fuad ini harus ada. Kenapa? Ya kan memberi warna lah. Walaupun kita boleh setuju nggak setuju, tapi warnanya biru bengep-bengep. Iya betul. Cuma at least ada something different itu. Ya sih. Gua rasa dia dan lu tuh punya satu persamaan. Karakternya kuat ini banget. Kok sama? Sorry, itu kayak cadangan gitu. Karena kan orang kalau main catur suka hilang-hilangan. Iya dia. Bentar, ini gue lupa. King itu di Raja putih di hitam, Raja hitam di putih. Gitu. Jadi gue di sini. Ya dia lu dan dia tuh karakternya sama-sama kuat, Koci. Jadi internet suka dengan karakter kuat. Dia kalau bukan karena karakter ya, mungkin dia nggak juga punya tempat di YouTube deh. Karakternya kan cukup kuat, walaupun dia nggak sesukses lu lah. Karena lu mungkin punya disiplin, Fuad nggak punya disiplin. Punyanya tampolan. Fuad sukanya MU, nah itu masalahnya. Sorry, lu apa Arsenal ya, Coach? Iyalah. Gue paling sebel sama Arsenal lagi. Gue tahu. Sayangnya kita pernah, gue pertama kali ketemu sama Coach itu di DPI. Iya. Itu masih jalan nggak sih? Jebret, masih dong. Masih ya. Ini saya program DPI-nya. Iya. Masih jalan ya. Selama ada gue masih jalan. Santai aja. Fuad yang udah gak ada di situ ya? Fuad nggak ada. Iya. Panjang ceritanya guys. Ini Fuad juga mungkin nonton juga. Tapi hari ini kita bukan ngomongin soal MU dan Arsenal, walaupun itu akan jadi topik yang lebih menyenangkan lagi. Kita akan ngomongin banyak soal kaitan politik dengan sepak bola. Tapi berbicara soal politik, silakan. Koci, ini barang baru ya. Barang baru. Ini biar gua yang play dulu aja.
Bentar ya, coba gue giniin. Ya, lo yang mulai. Langkah catur pertama lo. Gue sama lo bersinggungan di Twitter kaitannya dengan Marcel Widianto. Ya. Kenapa lo? Gue shock loh, serius. Shock kenapa? Gue shock gini ya, karena gue merasa gini. Ini netizen yang rata-rata IQ-nya 78, yang menurut data dan lain-lain, di atasnya sedikit Coach Justin, Panji Pragiwaksono di sini. Masa ada Coach Justin ada Panji Pragiwaksono? Serius. Serius. Untuk gue itu, lu itu di sini. Lu itu orang yang, ya gue belajar baik walaupun kita banyak perbedaan ya. Tapi terutama selera sepak bola ya. Salah satu itu, terus lu pilih gubernur yang beda sama gue. Tapi itu yang membuat gue suka pantau lu cuman sekedar observe. Jujur gue shock pas lu denger bilang seperti itu. Karena I don't expect keluar dari mulutnya seorang Panji yang gue respect keluar hal seperti itu. Nah, apa yang gue maksud? Sekali lagi mungkin lu sangat kenal Marcel ya. Dan gue kenal dia cuman sekedar kenal. Kalau ketemu kadang WhatsApp, and impression gue positif dari seorang Marcel. Tapi kan gue nggak tahu yang setelah itu gue dengar dari lu dan dari orang-orang lain dia seperti apa. Cuman ada satu hal yang menurut gue, mungkin gue kelamaan tinggal di Belanda, gue kan besar di Belanda. Gue merasa tidak ada satu orang punya hak untuk merampas mimpi orang yang di bawah itu. Asumsi salah satu kameramen lu inilah mau jadi presiden. Lu kenal dia baik. Masuk bilang, lu siapa ini apa? You don't have the right to do that. Sebenarnya itu aja. Dan Marcel mungkin edukasinya nggak terlalu tinggi, pengalamannya nggak bagus, tapi dia punya mimpi untuk melakukan itu. Jadi untuk gue, go ahead. Toh ujung-ujungnya satu, dia jadi wakil bukan wali kota. Kedua, tergantung konstituen kan yang milih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua alasan gue adalah gue udah muak dengan politik Indonesia, terutama soal korupsi. Kalau kita lihat yang ada di KPK, karena gue kalau nggak salah di acaranya Dedi lu bilang kalau Marcel bisa jadi wakil gimana orang kita nggak perlu sekolah dong, nggak perlu high educated ya kan. Sekarang kalau kita lihat orang yang ada di KPK itu high educated, banyak pengalaman, but they lack of ethics. Sehingga terjadilah. Itulah kenapa gue juga dukung Gibran. Bukan karena dia hebat, walaupun caranya mungkin tidak elok, tapi untuk gue, ya, gue fed up aja dengan perpolitikan di Indonesia yang menurut gue negara ini hancur. Salah satu penyebab besar adalah korupsi. Kita korupsi kan paling top lah di dunia, termasuk 5 besar kan, dan itu nggak ada solusinya. Terus gue pikir ya gimana caranya ya memberi kesempatan kepada orang-orang untuk anak-anak muda yang masih clean kasarnya untuk masuk ke sana. Kalau pertama-tama kalau clean sih Marcel enggak ya. Clean gini, kita ngomongin soal korupsi aja, Coach. Korupsi itu terjadi karena antara dia jahat atau dia nggak tahu. Kita mesti admit aja, betul. Memang ini suka ada. Banyak orang di Indonesia nggak tahu bahwa ngasih parcel kalau lu adalah pejabat publik itu salah. Marcel, kita bisa sepakati kemungkinan besar tidak akan korupsi karena dia jahat. Yang gua khawatirin adalah mungkin dia korupsi karena dia nggak tahu. Lack of knowledge. Ini yang gue khawatirin. Gue akan buka di Skakmat dan gue, because I respect you so much, let me tell you the reason why. Gue khawatir dengan siapa yang ada di sekitarnya Marcel. Ada banyak orang-orang yang di sekitarnya Marcel, ada banyak juga orang-orang punya kepentingan dengan Marcel ada di posisi-posisi itu. Tangerang Selatan, Tangerang adalah wilayah bisnis yang gede. Gue kenal Marcel siapa. Marcel nggak bisa nolak orang yang pernah membantu dia. Makanya gue pernah bilang, utang budi itu dibawa mati. Gimana cara bayarnya? Lu sampai tua juga masih ingat lu punya utang budi. Sehingga gue khawatir Marcel nggak bisa nolak.
kalau ada permintaan-permintaan orang-orang pengusaha atau segala macam untuk urusan izin apa segala macam. Dan pada akhirnya dia yang akan kenapa-kenapa, Koci, bukan pengusaha. Jadi lebih lu takut karena lu sayang sama dia, takut dia dimanfaatkan. Iya, itu dia. Bukan karena dia nggak capable, karena dia edukasinya nggak tinggi atau dia itu sering... juga. Itu satu hal. Kalau yang satu lagi itu adalah banyak orang nggak ngeh, dan gue yakin lu juga nggak tahu. Gue tuh punya video judulnya Yang Terhormat Partai Gerindra. Gue itu urusan Marcel jadi wakil wali kota, yang gue salahin tuh Gerindra. Di video itu gue bilang Marcel mah boleh. Gue lihat Dedi lu juga bilang gitu. Iya. Di Inggrisnya, ini wawasan untuk yang lain. Di Inggris itu siapapun boleh maju. Bahkan waktu itu ada calon menamakan dirinya Lord Sampah. Namanya Lord Sampah. Jadi dia pakai baju zirah, terus dia pakai helm, tapi helmnya tong sampah Inggris gitu. Untuk menggambarkan bahwa gue capek lah politisi sampah semua, gue aja orang manusia sampah sekalian gitu. Boleh sih, boleh-boleh aja. Cuman kan Gerindra ini kan partai politik. Partai politik yang menang lagi. Kalau lu menang, do the right thing. And the right thing is not just to find somebody popular untuk menjalankan jabatan yang krusial, tapi cari orang yang kompeten. Kan ada popularitas, ada kompetensi. Sorry, gue potong. Tapi itu kan memang terjadi di Indonesia. Tapi kan kita tahu itu salah. Ada partai yang namanya PAN, berapa artis yang ada di situ. Dan mereka tidak punya background politik. Tapi memang budaya di Indonesia seperti itu. Betul. Dan gue sama lu, gue nggak setuju juga. But it happens. Pertanyaannya adalah, do you want it to stop? Lu boleh terlalu idealis, tapi gimana kalau menurut gue ya, just go with the flow, tapi lu rombak di mana lu bisa rombak. Stopping is not lu kalau stopping ibarat lu berenang melawan arus, and at the end of the day you drown. Coba gue mundur sama pernyataan lu tadi ya. Ikut aja dulu sama aturannya, kan lu bilang kayak gitu kan? Iya. Lu ikut dulu terus lu ubah belakangan gitu, orang bilang kayak gitu kan. Lu masuk dulu, lihat sikon, baru lu pelan-pelan rubah. Kalau lu seandainya ingin masuk, gue setuju. Idealnya tidak masuk, kayak gue. Gue nggak pernah mau masuk, nggak akan masuk juga. Karena gue never coach, kan kita nggak tahu. Ya 99%. Intinya ada gue mending koreksi dari luar. Kayak gue ke PSSI lah, bidang gue kan bola. Gue nggak mau masuk PSSI. Tapi biar gue bisa koreksi PSSI dari luar gitu loh. Tapi kalau lu mau masuk PSSI, it's okay. But lu tidak punya hak untuk merampas mimpi itu. Nggak, tapi pertanyaannya adalah, ini kan udah lama terjadi. Iya. Terus kapan dong kita mau mulai? Kan lu bilang pelan-pelan dong, lu lihat situasi nasional macam. Nah, udah dari zaman dulu. Yang mau memulai ya rakyat kita. Kenapa milih partai-partai itu yang bobrok-bobrok itu? Nah, ya berarti kita sepakat bahwa ada kebobrokan di partai. Oh iya. We can agree on that. Oke. Jadi lu sepakat nggak bahwa kita wajib mempertanyakan Gerindra? Lu tuh ngapain sih masih kayak gini-gini? Bener nggak? Ya, betul. Oke. Let's agree on that. Sekarang kita ngomongin soal Marcel dan kompetensi. Ya. Menurut lu, apa kompetensi menjadi wakil wali kota? This is maybe one of his ambition ya, untuk bisa meraih lebih daripada yang dia raih sekarang sebagai komedian. Memang dia belum level lu lah, kasarnya begitu. Gue nggak lihat itu lagi. But anyway, mungkin ini ya kita kan nggak pernah tahu ambisi seseorang seperti apa. Mungkin dia menganggap komedian sebagai jembatan atau apa. You never know gitu loh. Jadi you don't have the right untuk, menurut gue, untuk melanggar atau apalah yang namanya itu. Merampas mimpi seseorang. Gue sebel juga tuh. Kok gue nggak ngeh ya? Merampas mimpi seseorang, itu aja. Tapi kalau lu kasih alasan, concern-nya lu terhadap dia, sebenarnya lu lebih karena faktor lu sayang sama dia. Jadi lu nggak mau dia masuk ke jerumus dalam hal-hal yang nggak kita inginkan. Karena yang gue denger, ya mungkin gue nggak lihat satu siarannya waktu lu di Dedi ya, gue cuma lihat sepenggal doang. Terus banyak sekali dari follower lu bilang, ya dia sering telat, dia sering.
Fuck you lah, dari masa telat doang menjadi alasan? Ya iya dong, coach. Iya dong, this guy bisa berubah. If he can change, he will change. He didn't change. He has no right to change kalau dia udah jadi wakil wali kota. Change dulu baru jadi wakil wali kota. Show me that you can. Sekarang gue dengar ya, ini just gossip ya. Dia di blacklist sama TV karena dia datang telat. Terus dia makan dari mana? Lama-lama kan dia tahu dia salah. Dia harus cari, ibarat income-nya satu-satu kepotong karena dia telat. No, coach, pasti dia berubah dong. No, kita agree bahwa dia akan berubah. Iya. Pertanyaan gue adalah, apa nggak lu berubah dulu baru kemudian jadi pejabat publik? Ya kan bisa paralel. Kayak nggak ada yang nggak telat. Kayak nggak ada yang nggak pernah telat, nggak pernah jadi Angelo, nggak pernah jadi kurir sabu. We have choices. The choices are blocked. Kita ngomongin soal, it's interesting. Lu bilang lu dukung Gibran kan? Iya. It's interesting karena untuk banyak orang kritik Gibran adalah dia itu privileged untuk ada di posisi itu atau dia by merit. This is another discussion. Another discussion. Tapi ini selalu jadi concern di Indonesia. Orang dalam, kenal orang dalam dan segala macam itu kan selalu jadi masalah. Nah, yang gue khawatirkan adalah orang dengan merit, orang dengan ilmu, orang dengan pengalaman, CV lah. Betul. Tidak punya ruang selama ruangnya itu selalu dia lihat di depan mata dia ditutupin dengan orang-orang yang punya privilege. Be it privilege-nya adalah kenal orang kaya, punya akses terhadap orang kaya, pembohir dan segala macamnya. Nah, gue tuh khawatir kita tuh mengizinkan Marcel atau Gilang Dirga di Bandung Barat atau Narji katanya juga mau maju di Tangsel. Seakan-akan kita tuh nggak punya pilihan. Kita nggak punya orang yang punya ilmu dan kompetensi. Granted, tolong jangan salah. Granted, orang-orang dengan ilmu ini juga harus bangun cloud. Artinya mesti bangun, kalau lu mau jadi pejabat publik, ilmu doang emang nggak cukup. Lu mesti kasih tahu publik bahwa lu ada. Betul. Tapi kalau misalkan disuruh milih kompetensi dan popularitas di jabatan wakil wali kota, di mana kompetensi terlambatnya aja dia masih mengsol, we have other choices. That's my point. I agree. Cuman gue setuju dengan idealisme, tapi lu tidak hidup dalam dunia yang sempurna. Karena kalau lu tadi jelaskan sebuah contoh di Indonesia by merit atau by ordal, di seluruh dunia, Panji, it works like that. Di seluruh dunia semua orang butuh koneksi, butuh KKN, ordal dan lain-lain. Bukan hanya di Indonesia. Jadi what are you talking about? Kita nggak bicara dalam dunia fana yang semua yang fantastis, perfect. Enggak. Jadi kalau di luar negeri terjadi, di Indonesia juga terjadi. Mungkin kadarnya agak ekstrim di Indonesia. Seperti yang lu bahas sama total politik masalah dynasty. Dynasty itu it happens everywhere. Lee Kuan Yew, Indira Gandhi, you name it lah. No, let me stop you there. Gua tuh nggak punya concern sama dinasti politik. Concern gue sama politik dinasti. This is different. Dinasti politik itu kata bendanya. Politik dinasti kan adalah lu menggunakan dinasti dalam berpolitik gitu. Contohnya, bedanya Indira Gandhi adalah dia ada jeda kan antara Mahatma Gandhi dengan dia. Ada Lee Kuan Yew, anaknya ada jeda. Bahkan dari George Bush ke George W. Bush ada jeda Bill Clinton. Dinasti, seperti yang kita tahu, kerajaan itu kekuasaan yang diturunkan langsung. Kayak kerajaan lah. Kayak Pak Jokowi dan Gibran. Nah, yang gua khawatirin itu adalah ketika kekuasaan itu langsung diturunin. Langsung gitu. Terus saja. Akhirnya nggak punya kekuasaan. Ini Gibran bisa lanjut dengan Kaesang. Kaesang bisa... jadi bencana orang, tapi ini beneran bisa. Jan Etes bisa nih. Tapi kembalikan ke pemilih. Ke rakyat kita. Bukan? Gua rasa susah sekali. Ini gua tau loh, sama gue ya. Iya, gua rasa sekarang gini, memang benar ujung-ujungnya memang harus mereka yang mereka yang diam dulu. Diam dulu coach. Lu nggak usah aneh-aneh. Lu katanya nggak mikir mainnya, coach. Gimana sih? Ini mah standar ini. Lu bilang terakhir gue main SMP lo. Serius, I'm not joking. Lu mah. Ini menariknya Skakmat.
you're into the talk, you lost in the chess play. You're in the chess play, you lost the talk. Susah soalnya fokus dua-duanya. Dan gue juga memang nggak bisa. Ntar ya coach, gue mikir dulu. Nih gue kan, dulu nih, lo bisa makan gue, oke. Lo bisa makan gue, oke. Lo kesini, ya ini gue bingung nih. Ntar ya coach. Ntar ya coach. Ya udah gue gini aja deh. Tuh. Ini kemana nih? Di sini ya? Ya. Di sini gue gini gitu ya? Ya. Oke. Ya udah kalau gitu. Shit, itu yang gue nggak ngeliat. Nah, lu gimana sih? Gue kira cuma jalan aja. But anyway, santai aja. Oke, anyway, sebenarnya sih gue udah ngerti poin lu soal Marcel. I understand. Dan moga-moga lu juga mengerti poin gue soal Marcel. We have other topic to talk about, and to me this is more crucial. Oke. Ya ini cuman introduction. Iya, ini mesti lewat juga. It has to happen obrolan soal ini. Gue nggak tahu lu familiar atau enggak, tapi dulu tuh ada namanya revolusi PSSI. Waktu itu, Waktu itu kapan? Nurdin Halid masih jadi ketua PSSI, dan itu mungkin sekitar tahun 2012, gue mau bilang. Itu zaman gue di futsal. Zaman di PSSI, futsal. Ya. Dan waktu itu, intinya tuh bayangin kayak reformasi 98, pengen nurunin Soeharto, tapi ini Nurdin Halid. Pada zaman itu ada dua pemikiran, Coach. Ada yang pemikiran yang bilang bahwa kalau Nurdin Halid turun, that's half of the problem. Ada yang bilang Nurdin Halid turun, there's going to be another Nurdin Halid. Apa yang diinginkan di revolusi, kejadian juga tuh, Coach. Nurdin Halid turun. Tapi rasanya kondisi tidak berubah terlalu banyak in terms of sepak bola Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah politik akan selalu berkaitan dengan sepak bola? Which means, let's find a politician that can support our football. Atau kita harus jauhkan politik dari sepak bola, which means jangan sampai ada yang memanfaatkan ini untuk apa-apa gitu. Nah, sebagai orang yang dihormati sama banyak orang pendapatnya soal sepak bola, politik dan sepak bola Indonesia itu terpisahkan atau tidak menurut Di Indonesia pada saat ini nggak terpisahkan. Idealnya gimana? By system. Gini. Ini is going to be long story, monolog. Jadi jangan jago-jago banget main caturnya. Enggak, gue udah kalah. Jadi sepak bola itu idealnya pada saat sebuah sistem sudah berjalan. Seperti di Eropa. Sekarang gue tanya, lu tahu nggak ketua PSSI-nya Jerman? Kayaknya Itali. Jens Clement. Pokoknya yang penting ada agensi ya. Itali atau Sergio Busquets. Nah, lu nggak tahu kan? Gue pun nggak tahu. Kenapa? Karena sistemnya udah jalan. Jadi ketua itu cuma jadi formalitas lah. Mereka nggak punya power. Karena PT LIB-nya sudah jalan sendiri, klubnya punya saham, semua udah jalan as an industry. Oke. Di semua negara, bukan hanya Indonesia, di mana sepak bola tidak jalan, hal kayak begini terjadi. Sepak bola dijadikan alat politik, sepak bola dijadikan hal-hal kayak gitu dan lain-lain. Pertanyaannya kan sekarang, sampai kapan ini bisa? Ini tidak akan bisa berubah kalau itu tidak rubah sistemnya. Dimulai dari mana? Kalau lu tahu, mungkin lu nggak tahu ya. Jadi sebelum Erick Thohir terpilih, sekitar setahun sebelumnya, gue diundang Mamat Al-Kathiri untuk tampil. Mamat tanya, siapa yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia? Gue sebut RI1. Dia kaget, kenapa RI1? Ya, RI1 nggak mungkin dia jadi ketua dong. Utusannya yaitu Menteri BUMN. Kenapa Menteri? Karena Menteri BUMN punya power untuk mendukung sepak bola lewat perusahaan negara seperti yang awalnya J-League. Dan terjadi Erick Thohir sebagai Menteri BUMN diminta sebagai Ketua PSSI. Nah, berarti kesimpulannya Pak Jokowi nurut sama lu? Mungkin beliau nonton YouTube gue. Jangan-jangan dia membership YouTube juga. This is a start, but it's not the end, karena N-nya masih jauh. Next step-nya yang belum terjadi di bawah Ketua Erick Thohir adalah merubah sistem. Kita tahu semua ada aturan bahwa money politics terjadi pada saat pemilihan ketua PSSI. Terutama Asprof. Untuk gue itu lucu, Asprof itu punya ketua yang dipilih oleh member-membernya. Padahal Asprof ini hanya
perwakilan PSSI di provinsi. Jadi ada organisasi namanya PSSI, di dalamnya ada organisasi lagi namanya Asprof dan Askap Kabupaten. What are we talking about? Kalau lu mau bikin sebuah organisasi yang namanya perwakilan di provinsi, itu harus profesional. Seperti di Belanda, seperti di Jerman. Mereka kan apa? Di Indonesia praktiknya apa? Itu mereka siapa ini? Dipilih oleh membernya, iya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung PSSI nggak boleh pecat ketua Asprof. Yang milih bukan lu kok, tapi membernya. Dan ini terjadi dengan semua cabang olahraga. Yang pertama harus dilakukan, dan ini udah gue sampaikan ke Erick Thohir langsung, Asprof ini harus jadi profesional. Mau orang-orangnya tetap ada, nggak masalah. Tapi mereka harus digaji profesional, menjalankan programnya PSSI, sehingga mereka tidak punya vote untuk memilih ketua. Tugas Asprof adalah menjalankan program pusat. Apakah itu bisa? Sangat bisa. Asal tidak jadi batu loncatan seperti sekarang. Sekarang ketua sepak bola ini seksi, apalagi sekarang lagi naik. Jadi ketua PSSI itu lebih seksi daripada menteri. Lu tanya yang jual rokok lah, menteri apalah, tahu nggak mereka? Kagak ada yang tahu. Tanya ketua PSSI siapa? Semua tahu. Dari zaman kapan? Nah inilah dimanfaatkan oleh orang untuk jadi batu loncatan ke. Ya kita tahulah Edi Rahmayadi jadi gubernur dan lain-lain. Nah jadi sistemnya ini harus dirubah. Pada saat sistemnya dirubah, kita mengikuti aturan liga dan lain-lain sesuai dengan arahan FIFA, kita akan jadi industri mungkin 20 years, 25 years ke depan. Pada saat itu terjadi, ketua PSSI udah nggak seksi lagi. Jadi kita mungkin masih dalam proses menuju ke sana. Entah bisa atau enggak, nobody knows. Ya. Ini gue mendengarkan penjelasan lu. Kalau gue nggak salah nangkap dari penjelasan lu, berarti Asprof, Askap ini teknik penentuan Asprof, teknik pemilihan ketua umum yang seperti lu deskripsikan adalah yang membuat pemilihan ketua umum PSSI jadi sangat transaksional. Ya. Dan it happens bahwa mayoritas suara-suara Asprof ini ada rate-nya. Oh iya, ada rate-nya. Katanya begitu. Katanya begitu. Gue juga nggak pernah ada di dalam, but gue kan dengar temen gue di sepak bola kan banyak. Itu dengar transaksi ini tuh. Orang tuh kalau mendengarkan nama gue dan dikaitkan sama Erick Thohir ya, mereka selalu mikir gue tuh benci Erick Thohir. Yeah. Padahal it's really hard for me to hate him because I have known him for a long time. Okay. Zaman beliau masih di Mahaka, ya kan beliau kan Mahaka ada perusahaannya. Gue tuh lama banget kerja di Mahaka Sports. Yeah. Bahkan dia adalah entrepreneur olahraga yang kita udah lihat kiprahnya dengan Inter Miami, apa sih dia? Inter Milan juga, tapi ada lagi DC United, sorry ya, Wayne Rooney. Jadi dia adalah pengusaha sepak bola tuh yang gua kagumi. Dia megang SM aja sehat sekali. Walaupun kita nggak tahu ya berapa banyak subsidi. SM beruntung ada bagian dari environment yang sehat juga secara bisnis. Gua tuh nggak pernah benci orangnya, gue selalu kritik tindakannya. Di gua, concern gua terhadap Pak Erick Thohir adalah dia duluan ditunjuk sebagai Menteri BUMN. Lalu dia menjadi PSSI atas inisiatif sendiri. Gua selalu ngerasa, ya lu dikasih amanat gitu. Gue nggak yakin itu atas inisiatif sendiri. Yang mana tuh? Erick Thohir jadi ketua PSSI. Oh itu lu punya keyakinan itu penugasan. Oke. Regardless, gua nggak punya masalah dia di PSSI. Lebih karena seperti orang umum, gua mah ngelihat dia ada di situ, prestasi yang saat ini terjadi, walaupun ada banyak kritik ya, tapi gua nggak bisa bilang itu benar atau nggak karena gua nggak mencermati. Gua mengkritiknya di Kementerian BUMN karena PR-nya masih banyak. Nah, di sepak bola adalah nih orang yang latar belakangnya cocok, punya kemampuan, mungkin dia bisa mengubah keadaan. Tadi lu sempat bilang sama dia bahwa yang harus diubah pertama kali adalah mengubah si Asprof ini menjadi profesional. Sistem ya. Apalagi menurut lu yang strategically harus diubah dari sepak bola kita? Secara entah itu
secara politis ya, artinya organisasional PSSI-nya, atau dari aspek-aspek lain? Yang mungkin lu pernah cerita juga sama Erick Thohir, atau mungkin juga belum. Gini, kalau sistemnya sudah berjalan, yang bawah ini kan ngikutin. Contoh kayak hal kayak pembinaan, infrastruktur, kompetisi. Ini kan berawal dari sistem manajemennya nih udah harus bener dulu nih. Sehingga pemilihan ketua PSSI itu nggak bisa aneh-aneh. Ngerti nggak? Ya. Atau money politik sangat sedikit terlibat. Memang di negara kita mungkin butuh kayak tangan besi dulu untuk memberesin agar kedepannya lebih bagus. Jangan sampai kalau ketua ini dari Nurdin Halid ke Nyala kalau nggak salah, atau Edi Rahmayadi, itu kan mereka tidak meninggalkan apa-apa. Ujung-ujungnya karena sistemnya nggak dirubah. Ya kan? Nah, sistemnya ini dulu harus dirubah. Sebenarnya ini yang gue tunggu-tunggu dari pada saat sistemnya dirubah, baru lu mulai dengan pembinaan. Bikin SSB. Karena Asprov harus nurut PSSI dong. Ya kan? Nah, Asprov ini tugasnya ya bikin kompetisi di provinsinya. Sekarang kalau lu mau bikin Panji FC, SSB Panji, nggak ada kriterianya, nothing. Mau pelatihnya cuma butuh lisensi. Emang lisensi artinya apa? Lisensi artinya bahwa lu pernah ikut kursus pelatihan sepak bola. Bukan berarti lu bisa ngelatih. That's two different things. Nah, di kita, pokoknya gue bikin SSB hanya umur 12, yang penting gue ambil pelatih bisa lisensi, udah bisa ngelatih. Nah, it happens. Sementara di Belanda dan di negara Eropa Barat lainnya, dari Agustus sampai Mei ada kompetisi dari usia 6 sampai 17 tahun. Reguler. Every Wednesday latihan, every Saturday main atau Sunday kompetisi. Nah, dari situ SSB ini klub profesional kayak Ajax, PSV, Feyenoord ngambil pemain-pemainnya, masukin ke akademi mereka, di mana akademi mereka bersaing dengan akademi-akademi lainnya. Yang juga ada amatirnya. Jadi itu berjenjang. Kalau lu punya anak, lu ke Belanda, gue kan dari Utrecht. Utrecht itu kota 250-60 ribu orang. Penduduknya itu ada sekitar 24-25 SSB. Semua SSB punya lapangan sendiri. Lu nggak perlu cari SSB yang dekat, yang baik. Lu cari SSB yang dekat rumah lu aja, biar lu bisa nganterin anak lu. Kalau anak lu hebat, pasti dipantau. I guarantee you. Karena mereka termasuk dalam kompetisi itu. Mungkin tidak 1000 itu, but you have to start somewhere kan. Nah, mulailah dengan Asprov ini. Karena Asprov sekarang mau bikin program ya, programnya beragam. Nah, ini harus dari pusat. Sorry, gue potong dikit. Asprov tuh programnya beragam karena dia mencoba untuk mengakomodir keinginan yang memilih membernya, betul. Dan setiap Asprov itu beda-beda sendiri. Jadi nggak beragam. Pada saat lu profesionalkan Asprov ini, Asprov semua digaji menurut bosnya dong, yang kasih dia makan dong. Nah, bosnya bilang, ini gue punya yang Villanesia lah, apalah yang disebut. Ini program gue, lu jalankan semua. Berjalanlah itu mulai satu provinsi. Dan itu nggak perlu duit banyak. Aturan yang akan mengubah Asprov itu datangnya dari mana ya? PSSI itu? Dari PSSI sendiri. Wah, susah dong. Nggak susah. Butuh niat. Enggak, karena jadinya politis. Jadinya politis, betul. Jadinya politis. Maka dari itu gue bilang sama Mamat, RI 1 yang bisa menyelamatkan. That makes sense. Karena tadi gini. Gue ya? Ya. Karena tadinya gini, gue tuh sempat berpikir, apa ada produk undang-undang yang mengatur itu gitu. Jadi undang-undang dihasilkan yang menyatakan, tapi setelah gue pikir-pikir nggak ada produk undang-undang yang terkait KPPSSI karena mereka lembaga tersendiri gitu kan. Ya, betul. Sehingga kalau kita mau influencing ya RRI 1 dalam istilah lu mengutus orang yang dia percaya untuk mengubah. Tapi mengikuti SOP-nya FIFA agar tidak di-ban. Ya. Ngerti nggak? Ya. Nah, di sini lu harus bermain seperti yang tadi kita bahas. Lu masuk dulu, lu main di dalam. Karena lu punya power. Setelah ya kita saat ini cuma bisa prediksi. Setelah lu ngasih tahu Erick Thohir, tentu kan dia berpikir, dia menganalisa, dia diskusi sama timnya. Pasti dia sadar bahwa mencoba untuk mengubah Asprov dari dipilih sama member menjadi profesional, ini pertarungan politis banget gitu. Ya, betul. I agree. Ada satu bukan gerombolan ya, maksudnya
grup di ya. dalam PSSI yang gue juga sering dengar tapi gue nggak paham perannya, yaitu Exco. Ya. Apa sih Exco itu? Exco itu harus. Exco itu memang SOP dari FIFA. Di Belanda pun di KNVB ada Exco-nya. Kepanjangannya aja gue nggak tahu, Coach. Ini maaf ya untuk yang ngerti banget. Executive Commissioner. Itu kalau di perusahaan tuh seperti apa? Seperti komisaris. Ya. Erick Thohir dirut gitu misalnya. Ya. Erick Thohir dirut, oke. Ya. Jadi butuh, gue nggak tahu se-powerful apa Erick Thohir, tapi Exco ini penting dan mereka menyetujui lah. Kalau semuanya nggak setuju nggak jalan. Nah, yang jadi masalah sekarang, Exco ini ya bagian dari kaitannya banyak dengan klub, dengan apa. Exco itu isinya siapa sih? Orang-orang klub? Dipilih. Perwakilan klub? Enggak, semua orang bisa jadi Exco. Dipilih oleh? Member. Member apa? Membernya PSSI. Pada saat pemilihan ketua, pemilihan wakil, Exco juga dipilih. Tapi ini kan pada saat lu yang namanya dipilih-dipilih di Indonesia, mau itu perfilman lah atau apa, kan kita tahu semua, banyak KKN. Wow, ini berat banget ini. Iya kan? Do you think Erick Thohir sekarang dengan asumsi Erick Thohir diminta sama RI1, do you think dia nggak punya musuh di dalam? Wah, banyak pasti. Exactly. Iya, banyak status quo-nya. Betul. Itu yang susah. Dibandingin Asprof, ya, mana yang menurut lu lebih dua-dua megang pivotal dua-duanya? Ya. Kalau Asprof itu lebih ke manajemen, manajerial sehingga lu lebih gampang menjalankan program lu. Kalau ini lebih power. Kalau Exco itu lebih power. Apakah lu merasa Exco adalah part of the problem? Ya. Jadi Exco itu ya punya kepentingan masing-masing yang kita nggak tahu. Apakah Exco ada orang klub? Dulu ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Dalam arti orang klub yang keluar dari klubnya di atas kertas keluar terus gabung. Sebenarnya itu nggak masalah, itu bisa good or bad kan? Nggak harus KKN kan? Ya tapi kan. Tapi secara itu emang nggak begitu it is, but it happens. This is Indonesia, man. Saat ini Coach tahu siapa aja Exco kita? Nggak tahu semua. Gue tahu Pak Peter itu bekas pemilik Bali United. Sekarang Exco. Tapi Pak Peter, gue dukung Pak Peter. Peter mana nih? Peter Tanuri. Peter Tanuri. Ya, okay. Gue lihat Pak Peter, ya Pak Peter nggak perlu duitnya udah segambreng. Duitnya udah banyak banget. Kenapa Pak Peter ada di situ kalau gitu? Kalau boleh tahu? Ya, beliau menurut gue salah satu yang benar-benar punya niat tulus untuk membangun sepak bola Indonesia. Beliau? Ya. Maka dari itu gue nggak permasalahkan. Kalau nggak salah Hassani Abdul Ghani ada di situ? Mantan. Udah nggak berarti? Nggak lagi. Gue minggu depan ke sana. Ke sana mana? Hassani. Hassani di mana? Podcastnya dia. Mas Hassani punya podcast? Iya. Nggak tahu? Nggak tahu. Gue dekat banget sama Mas Hassani. Ya. Dia punya podcast. Banyak yang nggak suka Mas Hassani Abdul Ghani. Oh nggak, gue suka. Gue pernah sekali datang dan gue klop sama dia. Iya. Makanya diminta kedua gue datang. Gue iakan langsung. Ini sedikit side note ya. Tapi waktu gue SD, gue baca tulisannya Mas Hassani Abdul Ghani waktu beliau masih tinggal di New York, jadi kontributor untuk NBA. So it was like a dream come true untuk kemudian gue jadi presenter NBA dengan Hassani Abdul Ghani sebagai salah satu punditnya NBA. Dan dia banyak ngasih gue kesempatan nge-host dan segala macam. So I'm close with him. Kalau dia ada di Exco, gue juga ada bayangan karena he's always been in sports managerial, sports business dan segala macam. Tapi ada nama-nama politisi gue perhatiin. Banyak. Dari dulu mah banyak. Kan gue bilang jabatan PSSI itu seksi. Semua orang pengen masuk ke dalam. Tapi Exco tidak muncul. Nggak muncul. Nggak semuncul ketua PSSI. Di belakang layar. Iya. Tapi dia cukup pivotal dalam arti dia bisa menentukan arah permainan. Lumayan. Ya. Dia bisa menginfluence lah. Gue ngomongin gini karena kita jadi bertanya-tanya kan. Ini sebenarnya untuk semua masalah sepak bola kita. Jadi siapa dong penentu terpenting arah perubahannya? Karena gue rasa BP nggak apa-apa kali ngomong kayak gini ya. Kalau kita ngomongin soal judi sepak bola, ini kan juga udah panjang banget nih. Udah bertahun-tahun kayak gitu sampai ada yang kayak hasil akhir juara Copa dan juara Liga udah ditentuin dari sebelum liganya bergulir.
Ini tuh terjadi sama gue dan BP. Gue lagi ngobrol sama BP. Dulu gue punya konten namanya Provokatif-Proaktif di radio. Di saat itu, ini belum jadi liputan Tempo nih. Tempo waktu itu pernah ngeliput juga tuh. Belum jadi liputan Tempo. Dia udah bilang, gue udah tahu siapa yang bakal juara Copa, gue udah tahu siapa yang bakal juara Liga. Dia pemain nih. Dan bener yang dibilang. Terus Tempo bikin liputan. Terus BP waktu itu cerita. Yang paling suram, Ji, adalah pertandingan-pertandingan sepak bola yang tidak ditayang. Karena kan nggak semua pemain sepak bola ditayangkan kan. Yang ditayangkan, kita suka ngelihat, kan klip viral tuh di TikTok, di Instagram ada keputusan-keputusan aneh oleh wasit gitu. Dia bilang, yang nggak ditayangin, itu lebih gila lagi. Sehingga pemain-pemain tuh jadi bingung, gue nih ngapain main? Dan perasaan yang sedih kan, karena pemain sepak bola kan untuk orang-orang yang mencintai sepak bola adalah kayak pahlawan gitu. We love, they are our heroes gitu. Dengar BP ngomong gitu tuh gue kayak, anjing, pahlawan gue mengeluhkan arena tempat dia bertarung gitu. Kalau Exco itu segitu krusialnya, salahkah gue untuk berasumsi berarti tidak berubahnya itu karena ketidakmauan Exco atau asumsinya Exco terlibat atau punya andil dalam? Ya semua bisa terjadi, apalagi zaman dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang, gue tidak melihat sekarang ya, gue nggak melihat Exco ini melakukan hal yang aneh-aneh. Mungkin di belakang ya. Di masa lalu? Enggak, bukan. Sekarang tapi mungkin. Tidak di depan mata lo? Tidak di depan dan gue nggak dengar cerita. Gue kan punya banyak pembisik dari segala bidang, dari segala layer lah. Tapi gue sekarang, yang gue tahu, yang gue dengar sekarang cukup dikendalikan oleh Erick Thohir. Jadi nggak ada yang berani aneh-aneh. So hopefully it's a good thing. Ya. Jadi apa yang lu katakan tadi, itu gue udah tahu juga. Cuman ini kan orang pemain-pemain yang ngeluga, gue kena beberapa pemain juga kan. Ya keluarnya sama. Cuman kembali lagi, siapa yang bisa merubah itu atau membuat tidak terjadi lagi atau things like that, ya itu cuman satu. Ya kembali lagi ke RI 1. Kembali lagi ke RI 1. Karena pada saat pemilihan, lu bisa melakukan tekanan kan? Maksudnya? Oh iya, waktu berkampanye gitu. Waktu pemilihan. Pemilihan apa nih? Presiden? Exco. Oh, Exco. Yang mana tadi lu bilang periodenya barengan dengan pemilihan. By the way, gue mau mempertanyakan soal pemilihan Erick Thohir. Terutama di wakil ketuanya. Karena sampai sekarang gue masih nggak dapat kejelasan nih, Coach. Jadi gue nanya aja sama lu gosipnya. Ada orang yang punya suara yang lebih tinggi, tiba-tiba tukeran. Itu yang terjadi kenapa sih? Gue nggak bisa jawab. Ya elah, bisa kali. Bisa. Nggak, karena kita di sini cuma bisa berandai-andai aja. Gue juga nggak tahu konkret. Untuk gue juga aneh. Aneh tapi nyata. Dan itu ada di tengah-tengah pusaran terpilihnya Erick Thohir, orang yang lu endorse gitu kan? Betul. Ya, betul. But sometimes you have to do things like that. Dalam kita ini bukan hidup di negara yang demokratis. Even dalam negara demokratis terjadilah bukanlah lobby. Istilahnya kan lobby. Nah, di kita pun juga terjadi hal kayak begitu. Selama itu dalam koridor FIFA semua bisa diatur. Dan ini yang terjadi. Selama itu ini kan di dalam koridor FIFA. Nah, makanya gue bilang pada saat RI 1 seandainya dia benar-benar concern, nanti kan diganti Pak Prabowo. Nah, gue harap beliau juga mengeluarkan influence agar sepak bola ini benar-benar dibersihin dari orang-orang kayak begitu. Bisa? Apakah bisa? Sebagai orang yang... Ini gue kasih contoh yang konkret silakan. Konkret. Pak Prabowo jadi presiden. Beliau ingin sepak bola Indonesia dibersihkan setelah berapa tahun kan ada pemilihan. Oke. Saya mau anggota Exco saya kepilih. Oke. Sodori nama. Ini kan sah. Calonnya atau orang yang dipercaya sama Pak Prabowo A, B, C, D, E mencalonkan diri. Lu kumpulin itu semua klub. Saya mau anggota saya dipilih. Di belakang layar nggak ada media, nothing. Saya mau anggota yang dipilih. Oke. Udah itu aja cukup. Kepilihlah itu Exco. Jadi ketua, wakil ketua, sekjen, Exco itu orangnya Pak Prabowo semua. Jalan itu barang. Sayangnya 1-2 periode jalan itu.
sepak bola kita udah akan jauh lebih bersih. Iya, tapi sayangnya solusi yang tadi lu bilang kan bukan solusi sistemik ya. Betul. Iya, nah, misalkan kita percaya Prabowo punya niat baik dan lakukan perubahan. Presiden berikutnya tidak baik, dia pakai calon yang Prabowo pakai, balik lagi. Betul. Berarti emang kita mesti mikirin sistem kan sekarang. Kan kembali lagi ke niat. Tapi kalau sistemnya nggak jalan, niatnya nggak ada ya, kayak sekarang Pak Erik bersihin semua kiri kanan dibersihin. Kalau tadi lu bilang Asprof itu harusnya dipilih, nggak harusnya ditunjuk. Harusnya ditunjuk, bukan dipilih. Iya. Exco harusnya gimana? Exco tetap dipilih. Exco tetap dipilih. Iya. Nggak ada cerita di Belanda itu atau di Jerman atau Asprof dipilih, nggak ada cerita itu. Kalau Exco nggak apa-apa. Itu cuma di Indonesia. Kalau Exco harus. Exco harus dipilih oleh para member. Ya. Kan tinggal pilihan lu siapa. Kalau lu hanya. Tapi kan bisa transaksional, Coach. Lo semua bisa. Cuman kalau gue gini deh, nggak usah apa. Kalau gue jadi presiden, itu yang akan gue lakukan. Gue pilih calon gue panggil semua klub, gue minta calon gue dipilih. Lu pikir klub berani ngelawan? I don't think so. Yeah. Tapi kan, again, we agree bahwa itu bukan cara yang sustainable. Tapi ini untuk first step harus dilakukan. Kalau niat lu baik, sama kayak Lee Kuan Yew lah. Emang demokratis, Mahathir. Emang demokratis kagak. Tapi demi negaranya mereka melakukan hal-hal yang tidak demokratis. Ada diskresi. Ya, dan berhasil. Maka dari itu kita itu hidup di dunia yang tidak sempurna. Jadi nggak bisa pakai dengan cara sempurna. Even di negara demokrasi, banyak hal yang tidak sempurna. Walaupun sistemnya sudah mendekati sempurna. Karena kita yang menjalankan tetap manusia, penuh dengan kesalahan. Jadi somehow you have to play your game. Speaking about games, judi itu kan a game within the game. Ya. Dan judi lagi jadi topik besar juga nih, nasional, secara nasional. Ya. Seberapa besar pengaruh kerusakan sepak bola kita yang dipengaruhi oleh judi? Dulu besar, sekarang enggak. Oh gitu? Iya. How can you say that? Ya sekali lagi, angin lewat yang berbicara. Dulu lebih banyak permainan, sekarang enggak lagi. Enggak. Kalau ada permainan mungkin di level 2, 3. Tapi di utama enggak. Kalau ada permainan pun tidak sebesar dulu. Kalau ada permainan pun kalau udah. Oh, sorry. Kalau ada permainan pun tidak sedahsyat dulu. Gitu. Jadi untuk gue sih sekali lagi kita tidak hidup dalam dunia sempurna. Pada saat kita mendekati ke dunia sempurna itu udah sebuah prestasi banget. Gitu. Lu bilang nggak seburuk itu. Pengaruhnya apa? Apa yang mengubah itu? Apa yang membuat udah nggak kayak dulu lagi? Apalagi sekarang judi lagi gila-gilanya. Pertanyaannya... Judi itu sudah berjalan, sekarang lagi dapat exposure. Tapi udah berjalan lama. Udah berjalan puluhan tahun. Hanya terekspos sekarang. Bentar, pintar juga lo, Coach. Pintar juga lo, Coach. Lu lagi berapi-api, gue potong lagi. Iya, enggak, tapi maksud gue kan sekarang makin parah. Kok bisa lu bilang... Enggak sekarang makin parah. Sekarang makin terekspos. Bukan makin parah. Tapi terus tadi lu juga bilang udah lebih mending daripada kemarin. Sepak bola, judi di sepak bola kita lebih mending. Ya, kan kita bisa judi in general. Judi sepak bola in general. Bukan yang berkaitan dengan Liga 1. Kalau judi yang berkaitan dengan Liga 1 yang suap menyuap dan lain, itu sekarang jauh lebih bersih. Oh, gue mau nanya itu kenapa? Kenapa? Karena lebih kepantau, ada sosmed, ada whistleblowing system yang mungkin lebih terpantau. Sekarang ada sosmed, jadi lebih gampang ke blow up. Tadi gue habis ngobrol. The stake is too high. Iya, gue habis ngobrol sama orang KPK. Yeah. This is a surprising note by him dari orang KPK, namanya Pak Pahala, gue lupa apa ya, Simangunsong atau bukan. Tapi beliau bilang salah satu yang membantu pemberantasan korupsi itu sebenarnya justru sosmed, karena mereka bahkan nggak tahu beberapa aset yang dimiliki sama pejabat publik yang kesemprit sama netizen. Jadi mereka bilang, loh gue nggak tahu dia punya itu. Iya. Sampai anak-anaknya flexing di blow up kok. Betul. Baru ketahuan. Ya, gua rasa mungkin
Lu pencet dulu. Coach. Gue jadi bingung nih, Coach. Mana ya kita ya? Ya udah gue kesini deh. Jadi fokus ke catur. Tanggung saja, Coach. As much as we said kita nggak terlalu peduli sama permainan, we both don't wanna lose. Jadi kalau kita bicara judi, ya judi itu udah lama. Sekarang kayak ekspor. Dan gue setuju peran netizen itu besar banget. Tidak hanya di KPK, juga di sini. Maka dari itu feeling gue, kenapa judi sekarang sudah berkurang. Nah, berkurangnya itu kan terhadap Liga 1. Tapi kalau judi in general kan nggak ada korbannya. Yang disorot kan cuman bandar-bandarnya siapa nih, iya kan? Tapi itu kan almost untouchable. Ya kita tahu yang pasti ada backupnya lah, iya kan? Nah itu udah puluhan tahun sebenarnya berjalan. Hanya karena sosmed sekarang terekspos. Sebagai orang yang bilang bahwa judi sekarang udah lebih mending, apakah lu ngelihat juga permainannya jadi berubah? Lu ngikutin Liga 1 nggak sih? Enggak, at all. Jadi lu nggak bisa menilai ya? Nggak bisa menilai. Kenapa kalau boleh tahu? Lu nggak ngikutin? Nggak menarik buat gue. Apanya? Permainannya. Jadi lebih ke skill pemain, taktik pelatih, itu yang bikin nggak menarik? Ya. Itu yang nggak bikin sama sekali nggak menarik buat gue. Kalau itu jadi alasannya, menurut lu masalahnya di mana? Masalahnya banyak. Kualitas pelatih, kualitas pemain, disiplin, infrastruktur, pembinaan, teknik, kualitas pembinaan. Kalau lu ngomong gitu, ujung-ujungnya ke yang tadi lu bilang di awal soal seandainya Asprof itu profesional. Ya. Gini, mereka itu jadi pemain bola karena mereka bakat, bukan bakat plus dipoles. Dan gue setuju, gue pas kapan siaran sama Yesayas bilang, bedanya sama Justin Hapner dan pemain-pemain sekarang dengan pemain kita adalah mereka lahir di Belanda, kita lahir di Indonesia. Ya betul. Karena kalau punya bakat lu lahir di Belanda, jenjang lu jelas, kompetisinya jelas. Kita punya bakat segimanapun, kompetisi nggak jelas, nggak ada. Yang ada ikut turnamen. Turnamen tujuan kan menang, bukan membuat lu hebat. Membuat lu dapet duit. Jadi don't care lu mainnya gimana, yang penting lu menang. Gue skak dulu. Gue nggak menyangka bahwa ternyata ujung-ujungnya permasalahan sepak bola kita tuh persis kayak permasalahan Indonesia. Gue pernah bilang, ya true. Gue ngomong waktu itu gue ketemu sama siapa ya? Gue lagi di New York, terus gue bilang, di Amerika atau di luar negeri secara umum ya, kalau lu tahu lu mau kemana, itu tuh cukup dan lu konsisten aja menuju sana. Karena kalau lu tahu mau ke sana, jalannya udah ada. Jalannya udah ada, semuanya jelas, jalan aja. Makanya di Amerika terutama, gue nggak bisa ngomong di Eropa, tapi yang gue tahu di Amerika itu is in favor to those who are consistent. Consistent. Lu tahu mau kemana, itu titik lu jalan ke sana. Di Indonesia, sistemnya belum ada. Ibarat lalu lintas, jalannya belum ada. Lu mesti tahu jalan tikusnya di mana, ganjil genap di mana. Google Map aja salah. Betul. Portal di mana. Makanya di Indonesia menjadi street smart itu krusial. Betul. Di Amerika school smart cukup. Karena if you're smart karena sekolah, sistemnya udah ada, jalanin aja. Itulah kenapa orang yang lama sekolah di luar negeri ketika balik ke Indonesia, dia 5 tahun sekolah di luar negeri, 5 tahun kehilangan kesempatan untuk jadi street smart. Doesn't know his way, merasa nggak diterima, balik lagi ke luar negeri. Ternyata sepak bola gitu juga ya? Gitu juga. Di Indonesia begitu. Lu di luar, manusia yang sama, lahir di dua negara tuh bisa beda karena sistemnya aja yang... Karena sistemnya.
Betul. Karena sistem. Tadi lu bilang lu memprediksi waktu 20-25 tahun? Ya. Ada milestone nggak dalam 20-25 tahun itu? Misalkan gini. Perkembangan. Enggak, misalkan gini. Dalam 5 tahun, misalnya ya, dalam 5 tahun Asprof udah harus berubah. Ya. Dalam 10 tahun, ini udah mesti begini. Dalam 15 tahun, Liga harus udah ada gitu. Ya ada. Apa aja tuh milestone-milestone yang lu rasa perlu? Ya. Seperti main catur ya, lu mesti naruh chess piece-nya. Ya. Jadi sekarang manajemennya seperti Asprof itu harus dirubah. Lu implementasikan 5 tahun ke depan, lu terapkan kompetisi usia dini dari 6 sampai 17 tahun. Dari situ kita kelola 5 tahun ke depan lagi, jadi 20 tahun kita sudah layak ikut Piala Dunia. Pada saat kita ikut Piala Dunia itu konsisten, bukan kebetulan. Sekarang orang teriak, gue dikritik sama walaupun haters gue sama fans gue bergabung dukung gue kalau gue bicara timnas. Oke? Tapi gue dikritik karena gue pernah ditanya, Coach, peluang Indonesia ini kita bicara 1 year ago. Peluang Indonesia di tim Indonesia lolos ke Piala Dunia berapa? Gue bilang 0. Gue dikritik. Tapi gue tidak tahu kalau di Amerika 2026 kotanya bertambah. Kalau kotanya cuma 5, 0. Karena yang langganan Jepang, Korea, Australia, Iran, sama Saudi atau Qatar lah kasarnya. Nggak ada peluang kita. Tapi sekarang bertambah 4 lagi, eventually kita punya peluang kecil. Bertambah 4 lagi? 4 lagi. Dan FIFA itu 42 tim. Jadi kuotanya bertambah, kuota Asia itu bertambah 4. 3 plus 1 lah ya, yang satu lawan Amerika Latin kalau nggak salah. Tapi eventually bisa kirim 4. Nah, di sini gue bilang oke, peluang kita 34%, 40%. Gue tanya kepada kalian, coba tolong googling, cari datanya. Ada nggak negara yang rankingnya di atas 100 ikut Piala Dunia? Kagak ada. What makes you think kita di 134 akan ikut Piala Dunia? Wishful thinking, Coach. Iya, gue juga percaya, tapi peluangnya 30-40% ini. Kalau dapat grup kan udah ada. Kalau kita berada di rank 3-4 terus dapat performa yang lagi bagus, gol jatuh dari langit, beruntung bla bla bla, itu bisa aja. Udah. Gitu. Gua pengen tahu, iya. Gue pengen tahu siapa orang di Indonesia. Sorry. Salah lihat warna gue. Siapa orang di Indonesia? Siapa orang di Indonesia yang opini sepak bolanya lu percaya? The reason why I ask this, obviously, untuk supaya terjadi perubahan, harus lebih banyak orang yang menggaungkan kebenarannya. Nggak bisa cuma lu. Ya. Siapa lagi orang yang lu tahu opini politiknya ada di wilayah yang benar? Gue gak tahu, karena yang gue takutin di sini itu orang yang bersih bisa jadi kotor berkat duit. Tapi kan kita bisa menilai dari track record. Kenapa nggak makan? Iya lagi. Karena sibuk, karena permainan skakmat itu seperti itu. Enggak, it's very difficult question ya. Karena gue kenal beberapa orang yang pertama gue pikir integritinya tinggi, tapi ternyata kolaps juga dengan duit, dengan power. Siapa? Jadi, ya ada lah. Sebut dong. Enggak. Inisial. Enggak, jangan. Jadi untuk gue kenal sih. Di mana? Ya teman lama. Jadi lama di mana? Lama di sini. Di dunia sepak bola lah. Jadi untuk gue sih, ya gue setelah ada kasus gitu, gue udah nggak percaya lagi bahwa ada orang yang integritasnya tinggi, iya. Tapi yang gue takutin kan pada saat lu masuk dapur lu harus masak. Tapi lu percaya Erick Thohir? Iya, karena yes, money and power. Yang dia butuhkan bukan money dan power. Yang dia butuhkan lebih ke kredibilitas untuk kedepannya. But that's okay, selama kerjaan lu benar. Yang justru yang kita takutin orang yang masuk ke dalam yang cari duit.
Itu yang kita atau cari takutin. power. Atau cari power. Itu yang kita takutin. Terus kan gini ya, Coach. Gua waktu itu pernah ngobrol sama Mira Lesmana. Lu ingat nggak ada insiden di mana sineas tuh ngebalikin Piala Citra, Iya. Piala FFI. Iya. Gara-gara mereka menolak atau bentuk protes lah. Iya. Terus gue pernah wawancara mereka di radio nih waktu itu. Gue nanya, ini sebenarnya ujung-ujungnya apa sih? Terus kata Mira Lesmana, nggak ada. Yang penting kebenarannya harus terus diomongin. If you stop talking about the truth, people will forget what the truth is like. Terus gue inget ada orang juga yang bilang, kalau dulu penjajahan itu nggak terus digaungkan, jangan-jangan kita masih dijajah sampai sekarang. Poin gue adalah, hal-hal seperti yang lagi kita diskusikan, itu kan nggak boleh berhenti dikatakan. Ya. Tapi kan, you are a finite person, I'm a finite person, we can die. And then when we die, our opinion stops with us gitu. Ya. Gue ganti pertanyaannya, apakah menurut lu, keyakinan lu akan apa yang baik untuk sepak bola kita, dimiliki sama banyak orang di Indonesia? Iya. 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 Oke. Karena dulu bisa jadi nggak gitu kan? Iya. Iya. Nggak dimiliki. Dimiliki ya? Nggak, ya? Lu bisa lihat itu? Ya, gue masih sangat, kalau itu gue sangat percaya bahwa banyak orang baik lah. Cuman yang jadi masalahnya ya dalam politik lu juga tahu, orang yang baik kalau masuk dalam sistem bisa bobrok. Nah ini yang jadi masalah. Iya. Nah mungkin harus dimulai dan kembali lagi ke RI 1 dan didukung oleh rakyat yang dilakukan oleh RI 1. Yang jadi masalah kan kalau seorang presiden di negara manapun mengeluarkan kebijakan yang kontroversial tidak didukung oleh rakyat, itu kan bisa fatal. Nah kalau ini kebijakan yang benar-benar didukung oleh rakyat, ya gue rasa segelintir orang-orang yang niatnya jahat itu nggak akan kemana-mana. Sebagai orang yang tadi bilang mendukung Gibran, gue asumsinya lu mendukung Prabowo juga sebagai satu paketan. Apakah lu pernah dengar di Prabowo Gibran ini mereka punya concern spesifik soal sepak bola? Soal Prabowo iya, makanya gue punya high hope terhadap Prabowo. Lu dengar atau lu nanya langsung? Gue dengar bahwa enggak, dia bicara kok di media bahwa dia sangat peduli dengan sepak bola. Tapi mungkin secara track record belum kelihatan. Secara track record, ya dia belum jadi presiden juga kan. Maksud gue waktu zaman dia dulu-dulu tuh dia nggak pernah ngelakuin apa-apa yang ada hubungan sama sepak bola soalnya. Ya orang kita itu banyak petinggi atau orang kaya lah buka SSB seolah-olah mereka berkontribusi. It's nothing, ngerti nggak lo? Ya, it's a joke gitu loh. Yeah. Jadi gue tunggu tindakan yang nyata dari Prabowo. Yeah. Kalau beliau udah mengatakan bahwa ya gue sangat dukung sepak bola Indonesia, ya kita lihat aja actionnya seperti apa. Sekak dulu deh. Dari coach. Skak. Jangan, sini dulu. Hening nih coach. Skak lagi dulu deh. Ini kayak main kucing-kucingan. Asli. Jadi kembali lagi ke topik, gue masih punya idealisme bahwa one day, dan ini cuman roughly ya mungkin ke 20 tahun ke depan kita sudah layak masuk, tidak berdasarkan tuan rumah atau apa, tapi benar-benar punya squad yang layak bermain. Maka I have high hope dengan Erick Thohir. Erick Thohir pernah bilang ke gue, pada saat saya jadi ketua PSSI, apa yang diharapkan oleh rakyat? Yaitu timnas berprestasi. That's true. Maka dari itu dia fokus ke timnas dulu. Pelan-pelan dia benahi yang lain. Gue juga setuju. Gue bahkan, ingat gak di waktu itu pernah rame soal beda sikap antara dia ke timnas putra dan timnas putri? Kapan itu? Adalah intinya dia bingung ngapain masyarakat tuh bingung ngapain lu dukung timnas putri, lu liga juga nggak ada. Terus dia bilang sesuatu yang menurut gue benar. Dia bilang, tapi you have to create heroes. Dan timnas ini adalah cara
ideal untuk ngebangun hero. Kalau lu nggak punya hero, nggak ada anak-anak bocah yang pengen, anak bocah perempuan main bola, yang pengen jadi pemain bola. Jadi kadang-kadang emang you have to run before you know how to walk gitu kasarnya ya. Dan itu dia lakukan dengan mendatangkan pemain diaspora kan. Orang bilang instan, ya mungkin instan. But sekarang lihat euforianya timnas seperti apa. Apa pendapat lu soal kita kemarin menang U19 ya? Iya. Menang apa? Juara Piala AFF. U19. Itu prestasi yang luar biasa, kerja keras pelatih, tim pelatih, pemain. But that's not the end. PR masih banyak. Ini tetap level ASEAN. Iya, gue tuh I don't know what you think about this. Tapi kita tuh kayaknya nggak punya masalah di level U19, U berapa. Levelnya tuh dari situ ke atas sebenarnya ketika udah nyampe di atas. Gue inget banget Primavera. Primavera dulu harapannya besar sekali. Dulu ada Kurniawan, Indrianto, Leste Cuari, Kurnia Sandi, itu kan walaupun mereka pada akhirnya jadi pemain-pemain nasional juga pada akhirnya, cuman bukan golden generation kita. By the way, do we have a golden generation you think? I hope now. This is the golden generation? I hope now. Yang mana yang U19? Yang senior dan U19 dan U16. Karena there is a system. It's not about winning or losing. Sorry, gue nggak familiar dengan U16. They're good? They play good. They play dengan sebuah sistem. Oh, they play good. Kalau lu mau menang, ini is not menang kalah, itu kan sebuah hasil akhir. Hasil akhir di mana dibangun dengan sebuah proses. Kalau proses lu benar, kayak Man City 5 kali juara dari 6 tahun terakhir, karena prosesnya benar kan. Jadi bukan sekali-sekali juara kayak Leicester City atau kayak Portugal atau kayak Yunani, tapi harus konsisten. Nah, ini konsistensi ini gue lihat di bawah Erick Thohir ini. Dan Sintayong melemparkan ilmu ke Nova, ke Indra Safri. Jadi memang tiap pelatih punya aksen sendirilah. Tapi sistemnya itu sudah berjalan sesuai dengan kapasitas kita. Makanya gue harap ini jadi the golden generation. Gue tertarik mendengarkan Sintayong ada sharing knowledge dengan Indra Safri dan satu lagi siapa, Mam? Indra Safri, Nova ini pelatihnya U16. Ya. Gue nggak tahu itu. Ternyata mereka tuh in good terms dan saling sharing. Ya. Skak ya, salah. udah. Nggak boleh. Ya udahlah. Udah jalan. Selesai. Ya oke. Tapi gue punya satu pertanyaan terakhir, Coach. Kita tuh banyak banget ngomongin sesuatu yang bisa jadi memicu perang internal PSSI. Karena kita baru aja ngomong sama publik siapa yang mesti dibenahi. Yang dibenahi ini kan juga bagian dari atau punya status quo-nya sendiri. What's the worst case scenario akan reformasi PSSI ini? Kalau misalkan kita emang benar-benar enforcing supaya tidak ada lagi terlalu banyak karena transaksional di mana-mana soalnya di level PSSI, maksudnya ketua PSSI mesti transaksi karena dia dipilih sama Asprof ya. Di level menjadi exco juga mungkin ada transaksi. Mungkin semua masih mungkin ya. Ya, di level Asprofnya sendiri, exco tadi ya, Asprofnya sendiri juga transaksi. Untuk mengubah Asprof jadi profesional pasti kan ada perang. Tapi what's the worst case scenario? Apakah enggak perlu perang. Gini, yang diincar itu kan bukan personal. Kalau lu incar personal, baru mungkin ada perang. Yang kita incar adalah sistem, dan orang-orang ini masih bisa bagian dari sistem. If they want to be a part of the new system, kita tidak memenggal kepala orang biar keluarganya nggak bisa makan. No. Yang kita lakukan adalah power lu gue rubah menjadi sistem, lu tetap bagian dari sistem, tapi ruang gerak lu lebih terbatas karena lu sekarang berada di dalam sistem. That's different. Kalau lu penggal kepala exco, kepala Asprof apa, itulah terjadi perang. But that's not, bukan yang diinginkan kan? Itu yang nggak gue maksud, sistem. Interesting, Coach. Terima kasih banyak sudah jadi bintang tamunya. Gue juga thank you. It's bisa hadir di sini. Very good talk. Thank you. Mari, gue antar keluar. Silakan ambil handphonenya.
Seru juga permainan caturnya. Ambil kita bengong beberapa waktu.